siapa orang yang dalam kondisi sakit marid, dan siapa orang yang berada dalam keadaan musafir dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh tidak berpuasa dengan ketentuan mengganti pada hari yang lain. Dalam bahasa fikih namanya mengqadha puasa. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang telah ditentukan, maka siapa yang berada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan sehingga dia tidak melaksanakan puasa, maka gantilah pada hari yang lain. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, maka hendaklah mereka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dan ketahuilah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan bahwa berpuasa itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 184. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diantarkan dalam suasana Ramadan. Itu artinya doa-doa kita jauh sebelum Ramadan datang diijabah oleh Allah. Doa itu dalam bentuk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi dari bulan Rajab dulu lah berdoa Bapak. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab. Berikan kami keberkahan pada bulan Sya'ban. Rajab dan Sya'ban lebih, wa balighna Ramadan. Dan sampaikan keberkahan itu ketika nanti kami bertemu dengan Ramadan. Nah, doa ditambah celai Bapak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita bermohon kepada Allah semoga dikuatkan niat ibadat, sehat jasmani rohani, sehingga hati ini tidak bolak-balik Bapak. Karena Ramadan ini sudah menjadi rahasia bagi kita, bahwa kalau awal-awal Ramadan dimanapun masjid, musalla, surau itu padat luar biasa. Tapi ketika memasuki 10 kedua, 10 terakhir, jamaah kembali hubbud dunya wa karahiyatul maut, kembali cinta dengan dunia,
sehingga kembali lalai dalam melaksanakan ibadah. Itu makanya kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, semangat, motivasi, niat yang ikhlas, sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memasuki malam yang ketiga atau keempat, Bu? Keempat. Jadi ada malam yang keempat dengan istilah hisab hakiki, ada malam ketiga dengan ru'yatul hilal. Berarti kalau Senin puasa, kini memasuki malam keempat. Kalau Selasa puasa, malam yang ketiga. Kalau besok alunjo puasa, itu pertimbangan alasannya apa tu Pak? Hisabkah, ru'yah kan tak? Kalau tagak ibu siap maghrib tadi di halaman, siap salat di masjid, tu tinggal dahkan kepala kalangi. Bulan lah kadang Pak, lah istilah bulan sabit. Kadang bulan. Kalau saya Pak ikut pulang terawih cari lah. Kadang bulan. Berarti kalau besok alun jauh puasa ingin mencari bulan yang mana kan cari. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Salah satu prinsip hukum Islam itu Ibu Bapak dikenal dengan istilah adamul haraj. Adamul haraj itu artinya menghilangkan berbagai macam bentuk kesulitan. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran dan hadis. Ayat yang demikian populer biasa orang baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang melainkan sesuai kesanggupan. Ma dalil yang lain Pak? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah kami jadikan agama itu, kata Allah, dalam rangka memberikan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan tentu ada kemudahan. Dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan ketika Nabi berkata, yassiru wa la tu'assiru. Berikan yang mudah, jangan dipersulit. Itu prinsip Pak. Jangan dibalik. Kalau dia assiru wa la tuyassiru. Selagi bisa dipersulit, jangan dipermudah. Padahal dalam Islam apa? Berikan yang mudah, jangan dipersulit. Dewa talabi' assiru wa la tuyassiru. Selagi bisa jadi dipersulit, apapun urusannya, jangan dipermudah. Itu bertentangan dengan prinsip Islam. Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan yang pertakut, jangan yang memberatkan, yang enteng, yang mudah. Nah, terkait dengan prinsip itu Ibu Bapak, jika dikaitkan dengan hari ini kita berpuasa Ramadan, ternyata ibadah puasa yang dititahkan Allah sebulan penuh itu juga diberikan berbagai kemudahan, semacam bentuk ruksah, sehingga bagi kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah puasa itu dengan sempurna, ada pilihan-pilihan yang lain, sehingga ibadah itu tidak menyulitkan Bapak. Kalau awak cari Ibu Bapak, dari sekian banyak ibadah yang dititahkan Allah itu, mulai dari salat, puasa, haji, zakat, itu semuanya ada ruksah keringanan. Cuma salat agak beda. Kalau salat ruksah keringanannya hanya sebatas pelaksanaan. Tidak bisa tagak duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring mungkin pakai isyarat. Tidak aja bisa model itu, siap-siap kami salatkan. Tapi ruksah untuk meninggalkan tidak ada. Kalau haji bisa, wajib sekali bagi mampu. Termasuk ibadah puasa Ibu Bapak. Ternyata dalam Al-Quran
ketika hari ini kita berpuasa, Allah memberikan bentuk keringanan-keringanan ketika kita berada dalam kondisi tertentu. Apa bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah? Kita baca dalilnya, ayatnya. Apa kata Allah? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa orang yang dalam kondisi sakit, marid, dan siapa orang yang berada dalam keadaan musafir dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia boleh tidak berpuasa dengan ketentuan mengganti pada hari yang lain. Dalam bahasa fikih namanya mengqadha puasa. Cuma muncul pertanyaan ibu bapak, dalam ayat itu kan tidak diberikan ketentuan indikator kalau seseorang itu dalam kondisi sakit seperti apa dia tidak boleh berpuasa. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, kalau ibu bapak sakit, kini bulan Ramadan, puasa baru 3 atau puasa baru 2, badan sakit, dipikir-pikir nak manuangkan rasanya barik ke puasa. Untuk memutuskan puasa atau tidak itu Bapak dan Ibu, kalau kita baca pendapat Profesor Yusuf Qaradawi itu paling tidak ada 3 syaratnya. Pertama Pak, kalau sakit yang ibu derita, Pak yang rasakan itu, kalau ibu tak berpuasa, sakit itu ternyata menyebabkan lambat untuk sembuh. Pak sakit gini kok, awak ke puasa. Rupa ketika sakit berpuasa lama cegah penyakit kau Pak. Atau yang kedua, kalaupun tidak akan lama menambah penyakit yang bersangkutan. Yang ketiga itu kata Yusuf Qaradawi itu, di samping memperlambat tingkat penyembuhan atau menambah penyakit yang bersangkutan, mintalah keterangan dari orang-orang yang berkompeten. Saya yang ahli kesehatan, dokter. Tanya kayaknya, dokter, yo Pak, yo Bu, kini yang berpuasa bulan Ramadan sekali setahun, tak puasa wak sayang, lalamu menunggu-nunggu, tapi badan rasanya tak mampu untuk puasa. Pak kira-kira ada lok Pak situ mau periksa je, nyu periksa Pak, nyu tensi, nyu cek segala macam. Kecilnya puasa saya Pak, tak masalah tu dah. Mudah-mudahan dengan puasa Pak sihat. Sumu tasihhu, puasa menyehatkan. Itu artinya ada pendapat yang menguatkan untuk memilih puasa. Atau kebalikan dia berkata beda Bapak. Kecilnya lambo pariso apa kuah, lambo cek kesehatan fisik apa. Rupanya kalau mau sarankan tak usah Pak puasa dulu. Because kalau lagak sehat Pak puasa balik. Berarti keteringan penjelasan itu meyakinkan kita yang bersangkutan untuk memilih melanjutkan puasa atau tidak. Dan itu paling tidak menjadi ukuran standar bagi ibu bapak kita yang dalam kondisi sakit untuk melakukan pilihan berpuasa atau tidak berpuasa. Lalu yang kedua ibu bapak, dalam Al-Quran disebutkan safar, orang yang melakukan perjalanan. Sebagian ulama mengkiaskan jarak tempuhnya sama seperti safar orang solat, jamak qasar. Termasuk perjalanan dilakukan itu bukan jalan dalam rangka jalan untuk maksiat. Dikama Pak, kan baru mengatu ada ruko 2 yang menjadi target. Rupa kerja beliau ko Pak menjadi garong, membongkar ke daerah kian kemari lintas. Kan perjalanannya namanya itu dari Padang kan baru berapa kilo tu. Jauh, memakan waktu. Tapi perjalanan itu bukan dalam rangka mentaati Allah, tapi perjalanan dalam rangka bermaksiat. Nah, kalau perjalanan seperti itu, dia tidak berhak mengambil rukhsah, keringanan. Nah, ibu bapak, dalam kitab Subulus Salam kalau kita baca, ada tidak keterangan Nabi melakukan perjalanan itu sahabat tidak berpuasa? Ada Pak? Suatu kali Nabi melakukan perjalanan, lalu di ambang sore itu Nabi melihat para sahabat yang ikut dengan beliau itu dalam kondisi puasa. Rupa Pak menjelang sore itu lah nampak yang latih, yang leno, yang segala macam. Sehingga Nabi berkata, siapakah di antara kalian anda ini yang bawa air? Lalu sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah. Lalu diminta oleh Nabi, ya bawa kemari.
Lalu air itu dipegang oleh Nabi, lalu Nabi minum. Dan sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kita berpuasa?" Ketika melihat Nabi dalam kondisi itu, sahabat ini terpecah dua. Ada yang ikut berbuka, ada yang tetap berpuasa. Yang tetap berpuasa itu dikadukan oleh sahabat yang berbuka. "Ya Rasulullah, si fulan tetap berpuasa ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Man ahabba an tasuma fala junaha alaih." Siapa yang masih sanggup dia berpuasa, rasanya kena kabaa, lanjutkan puasanya. Berarti di situ ada dua pilihan hukum. Ingin puasa boleh, tidak ingin puasa boleh, karena kondisi safar yang memberatkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk dua kelompok ini apa kata Allah? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itulah yang disebut dengan istilah mengqadha, mengganti puasa pada hari yang lain. Yang ketiga Ibu Bapak, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, berat. Siapakah orangnya? Pertama, orang tua renta, Syekhul Kabir istilahnya. Yo sabana gae, Pak. Yo lah sasak anggo, Pak. Dorang nasi ange nyambui, dorangnya nasi dingin nyambui ya. Yo sasak anggo. Fisik tidak mendukung. Nah, sebagian ulama juga mengembangkan termasuk ibu-ibu yang dalam kondisi menyusui. Kok ibu kena kamalian, tidak mungkin anak atau menantu. Bisa jadi itu, Pak. Ibu-ibu dalam kondisi menyusui ini bisa jadi kategori mereka tidak sanggup. Contohnya, Bu, kini kan pemberian ASI itu kan 6 bulan eksklusif namanya, pemberian ASI. Tidak boleh dicampur diselingi dengan yang lain. Itu 6 bulan. Lalu bermusyawarahlah si istri kepada suaminya, "Bang, yo, awak kan puasa, yo, tapi awak menyusui pula baan yang rancak. Lanjut puasa atau ndak? Kalau awak puasa takutnya ASI kering. Tapi kalau ndak puasa awak sayang Ramadan sekali setahun." Bermusyawarah dengan suami model itu, kecek suami atau abangnya, "Dek, karena anak baru umurnya sebulan, ndak usahlah puasa dulu. Bekon nanti awak bayarkan fidyah," dengan alasan termasuk kategori yang tidak mampu, berat. Ibu Bapak, kalau ini terjadi setiap tahun, Pak, kan ada orang yang malayan sekali setahun. Kini yang jarang, giliran ibu-ibu dulu model itu. Kalau istilahnya 3G, itu ibu 3G. Gandeng, gendong, gendut. Ku anak yang paling kadang Pak bagandeng, Pak. Umur 3 tahun. Aku bagendong lo umur 2 tahun. Jarak setahun. Aku lah gendut pula lah hamil 3 bulan. Bisakah seperti itu? Bisa. Contoh, di bulan Sya'ban patang melahirkan ibu atau menantu atau anak ibu. Bulan Sya'ban menjelang masuk bulan suci Ramadan. 3 bulan kosong rahim tu ibu bapak. Dek kanunnya subur pasangan suami istri kok hamil lo lihat. Kalau 3 bulan setahun kan 12 bulan, otomatis Sya'ban yang akan datang melahirkan. Andaikan itu berturut-turut sebanyak 3 kali anak susun paku model itu, baca lo menggantinya itu, Pak. Apa bertanggung jawab juga tentang itu? Jangan lengah-lengah saya, Pak. Yang punya anak ku awak, Pak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang dalam kondisi seperti ini dia boleh mengambil satu di antara 2 pilihan. Dan dia cenderung dengan membayar fidyah. Tapi kata Ibnu Umar, ini harus dua-duanya. Mengqadha yo, bayar fidyah yo. Kalau itu wak sampaikan ke jamaah Bapak pendapat Ibnu Umar kok, ke jamaah di ma katalog di kami model itu. Utang yang dulu saya lunta bayi, kalau tibolos 1 tahun lagi, kalau tibolos 1 tahun lagi. Bonggu utang puasa. Fidyah nak tabai,
qada yo nak lunas. Maka orang sebagian berpendapat mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud karena kategori orang seperti ini orang yang tidak mampu berpuasa, solusinya sama seperti orang tua tadi Pak, bayar fidyah. Nah, kelompok yang keempat Bu Pak tidak disebutkan dalam ayatnya, 3 dalam Al-Qur'annya. Sakit, musafir, tidak sanggup. Kelompok yang kampek Bu Pak, ada tidak sakit, ada tidak musafir, ada tidak kategori tidak sanggup, tapi sengaja tidak puasa di hari bulan Ramadan. Sanksinya, apa menggantinya? Sakit indah, musafir indah, awak ku ibadago, umur 20 tahun, 30 tahun, tapi orang berpuasa nyombe Indomie talu, nyokocok talu ambil talu aja. Kan banyak gini Pak, agak-agahan. Nya calian nya nak puasa kawak, nya patik rokoknya. Galak lama galaknya. Ba kondisi seperti itu, Pak. Sanksinya. Sanksi secara jelas dalam nas tidak ada, Bu, Pak. Cuma sanksinya bisa dikiaskan dengan ketentuan. Ketika kita baca sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, celaka saya. Kecik Nabi, kenapa engkau celaka? Ya Rasulullah, ini bulan Ramadan. Saya melakukan satu pantangan di bulan Ramadan itu, melakukan hubungan suami istri. Dalam kitab Bulughul Maram itu namanya salamah, tapi sebagian riwayat menyebutkan salman. Lalu ketika dia mengatakan celaka saya melakukan hubungan suami istri itu, lalu dia bertanya, apakah yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? Pantanganku lah tak kerajuan. Itulah hadis tentang kafarat tu Pak. Kata Nabi, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kecik salaman kau, jangan 2 bulan ya Rasulullah, kau sebulan kau selapan yang buka. Lalu kata Nabi, bisakah engkau memberi makan 60 orang miskin? Ya Rasulullah, Pak akan bagi 60 orang miskin. Awak bansai, hidup miskin, pencarian susah. Pilihan ketiga, merdekakan budak. Tak ada budak dari Rasulullah. Mendengar penjelasan jawaban dari sahabat ini, Nabi tersenyum. Lalu beliau putar badan masuk ke dalam rumah, Pak. Masuk ke dalam rumah itu rupanya beliau mengambil kurma, ambil dalam tentengan itu. Kata Nabi kepada salaman kau, engkau ambillah kurma ini, carilah di tempatmu siapa orang yang paling miskin dan engkau kasih sama dia. Jadi sahabat Nabi kau, ya Rasulullah, di tampe Ambo tak ada orang yang paling miskin. Ambo orang yang paling miskin. Jadi kau namanya bapak dan ibu, sahabat awak miskin banyak perangai, awak miskin banyak ulah. Rajale ketentuan model itu tak sanggup bapak ibu. Tak ada orang yang lebih miskin Rasulullah, saya lah orang yang paling miskin. Sehingga dalam riwayat itu Nabi tersenyum, nampak gigi beliau. Kata Nabi, pailah pulang, agi kurma aku karena istri engkau. Tapi rentetan hukuman yang diberikan oleh Nabi itu menjadi acuan bagi kita ibu bapak. Kenapa berat sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran itu? Maka ulama menyebutkan ilat hukumnya itu adalah karena dia tidak menghormati bulan Ramadan itu. Karena dia tidak menghormati bulan Ramadan itu, maka sanksinya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut, memberi 60 miskin dan mendekatkan budak. Berat sanksinya karena tidak menghormati bulan Ramadan itu. Sehingga Imam Abu Hanifah dalam istinbat hukumnya menyamakan orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i tadi itu, hukumannya sama seperti orang yang melakukan hubungan suami istri itu, Pak. Alasannya karena sama-sama tidak menghormati bulan Ramadan. Lajaleh itu dilarang, inyo lakukan. Lajaleh itu pantangan, inyo laksanakan. Makanya ibu bapak sanksinya berat sebetulnya. Tapi ketika kita lihat bentuk penjelasan yang lain, apa penjelasannya? Siapa yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada unsur yang jelas 1 hari pun, ternyata dia tidak akan mampu mengganti dengan puasa sepanjang tahun. Itu menandakan ibu bapak, ibadah itu titah Allah, wajib kita laksanakan. Tapi walaupun wajib, Allah tetap memberikan keringanan-keringanan sehingga kita mudah melaksanakan.
Tergantung kepada kita, apakah kita kelompok orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah atau tidak. Tapi di ujung ayat apa kata Allah? Ini yang menarik. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andaikan mereka dalam kondisi sakit pun, kondisi safar pun, ketika mereka menganggap diri mereka tidak mampu sekalipun, tapi ketika pilihan itu tetap melaksanakan ibadah puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu kata Allah, andaikan engkau mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.